fans. Halo teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai Yesus Sang Hamba. Ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama mengenai pro kontra, sejarah, mengapa Yesus disebut Sang Hamba, dan apa aplikasi dalam kehidupan sekarang, dan terakhir adalah kesimpulan. Selamat menyaksikan. Baiklah, mari kita panggilkan narasumber kita pada podcast hari ini. Yang pertama adalah Horazon. Halo Pak, selamat siang Pak. Ya, akan duduk. Dan pembicara kita kedua ini adalah Santi, dipersilakan. Halo Bang, selamat siang. Silakan duduk. Mari kita panggilkan pembicara terakhir adalah Novita. Halo. Silakan. Baiklah, podcast kita pada hari ini akan membahas mengenai Yesus Sang Hamba. Sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kata besarnya adalah Yesus Sang Hamba, ada beberapa kategori yang harus kita bahas. Yang pertama itu adalah mengenai pro dan kontra. Baik teman-teman, kita akan masuk pembahasan pada podcast kita hari ini terhadap pembicara pertama, yang dimana bidangnya adalah mengenai pro terhadap Yesus Sang Hamba. Terhadap Kak Horazon, bagaimana tanggapan kakak terhadap pro tentang Yesus Sang Hamba ini? Menurut saya pro dengan statement yang ada dibilang Yesus Sang Hamba. Karena kenapa saya bilang saya pro di dalam hal itu? Karena bisa kita lihat Yesus melakukan pengabdian dan kesetiaannya terhadap kita manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan contohnya beberapa, dia menolong kita gitu, dengan belas kasihannya, dengan buatnya, perbuatannya. Oh, ternyata pro ini adalah pendukung dari statement terhadap Yesus Sang Hamba ini ya Kak? Iya betul. Jadi mari kita coba lihat dari sisi kontraknya terhadap pembicara kedua, yaitu Kak Santi. Kak Santi, menurut kakak apa sih yang menjadi tantangan terhadap pro dan kontrak ini mengenai Yesus Sang Hamba? Mari kita dengarkan penjelasan dari Kak Santi. Oke, kalau menurutku ya, aku nggak setuju sama statementnya Horazon kalau dia mengatakan Yesus itu disebut sebagai Sang Hamba. Kalau menurut aku, Yesus itu disebut sebagai hamba artinya bahwa itu mengurangi identitasnya, yang disebut bahwa Yesus itu Tuhan. Artinya orang bisa pahami bahwa ketika Yesus disebut sang hamba, itu akan mengurangi identitasnya sebagai Tuhan. Oh, ternyata ada yang memiliki perbedaan nih. Kak Santi itu dia lebih ke kontrak, sedangkan Kak Horazon dia lebih ke pro. Jadi bagaimana Kak Horazon dan Kak Santi ini dapat bersinambungan terhadap pemikiran Yesus Sang Hamba ini, atau dari Kak Horazon adakah statement yang melawan terhadap kontrak dari Kak Santi? Menurut saya gini ya, karena belas kasih Yesus itu contohnya seperti dia kasih yang besar kepada manusia, terutama kepada mereka yang lemah dan yang membutuhkan. Nah, di situ kita bisa tahu bahwasanya Yesus itu memiliki jiwa pengabdian untuk menolong dan sebagai penolong, bukan sebagai untuk ditolong. Di sini kita bisa tahu ya. Oh, ternyata begitu ya Kak. Ternyata dalam statement Kakak Horazon ini dia mengatakan bahwasanya Yesus Sang Hamba ini adalah orang yang turun ke bumi untuk melayani, tetapi bukan untuk dilayani. Dilayani, betul. Makanya dia disebut Yesus Sang Hamba. Oh, iya baik. Jadi terhadap Pak Santi, apakah ada argumen untuk melawan terhadap pemahaman Kak Horazon mengenai pro-nya? Oke, terima kasih. Kalau menurutku, jika kita terlalu fokus kepada Yesus yang disebut sebagai hamba, orang bisa beranggapan bahwa dia itu bukan sepenuhnya Allah, karena orang terlalu fokus pada Yesus yang disebut sebagai sang hamba. Jadi orang memahami bahwa kuasa dan otoritasnya itu mengurangi yang disebut sebagai Yesus sebagai sepenuhnya Allah dan manusia. Jadi menurutku saya tidak setuju dengan pendapatnya Horazon kalau Horazon berpendapat bahwa Yesus disebut sebagai hamba karena ia menyembuhkan dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan pembahasan mengenai kontrak dari Kak Santi.
Mungkin nih terakhir dari Kak Orason mengenai iya. pro-nya, mengenai Yesus Sang Hamba, mungkin ada statement akhir dari pemahaman atau dari pemikiran nih tentang kontrak ya, tentang pro dan kontrak terhadap Yesus Sang Hamba. Silakan Kak Arman. Kita bisa lihat dari pandangan ini Bang ya. Contohnya seorang hamba yang patuh terhadap atasannya. Dan kita bisa perhalus lagi, contohnya seperti yang bisa kakak lihat, Yesus rela berkorban untuk manusia. Pengorbanan seorang hamba. Mungkin itu aja sih Bang. Oh, berarti inti dari kesimpulan terhadap pro ini adalah pengorbanan Yesus terhadap umat manusia. Iya, penebusan dosa. Yes, mungkin begitu dari Kak Rason. Mungkin terakhir dari Kak Santi terhadap kontraknya, dari pemahaman Kakak sendiri terhadap apa yang telah disampaikan oleh Kak Rason. Dipersilakan Kak Santi. Oke, terima kasih. Kalau menurutku, saya tidak setuju dengan pendapat Rasul kalau Yesus disebut sebagai hamba ketika dia menyelamatkan atau pengorbanannya kepada umat manusia. Artinya bahwa kenapa tidak harus pakai gelar lain selain hamba begitu. Jadi kan ada gelar Tuhan, ada gelar Yesus. Kenapa harus disebut sebagai Yesus sebagai sang hamba? Makanya tadi Rasul menjelaskan bahwa ketika Yesus disebut sebagai hamba karena pengorbanannya. Menurutku saya tidak setuju karena masih ada gelar-gelar lain di Alkitab yang pantas untuk Yesus tidak disebut sebagai hamba. Terima kasih buat Kak Santi. Mungkin terhadap pro dan kontrak ini cukup ya. Mungkin kita bisa memahami secara dalam ketika kita menelusuri sejarah dari pemahaman terhadap Yesus Sang Hamba ini. Karena jika kita lanjutkan, mungkin pembahasan kita ini Akan sangat panjang, ya? sangat panjang sekali. Sangat Karena panjang. pembahasan pro dan kontrak ini sangat luas. Jadi teman-teman silakan kita telusuri sejarahnya lebih dalam lagi betul, agar kita betul. dapat memahami mengenai pro dan kontrak Yesus Sang Hamba ini. Mungkin kita akan beralih terhadap pembicara ketiga mengenai mengapa Yesus ini disebut sebagai Sang Hamba. Mungkin pembicara ketiga oleh Kak Novita, dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke, pemahaman saya justru begini teman-teman. Saya menganggap bahwa Yesus disebut sebagai Sang Hamba itu karena dia datang di dunia itu untuk menebus. Nah, artinya salah satu pemahaman dengan Bang Rason begitu. Dia datang Jadi untuk dia menebus. datang bukan untuk hanya melayani, tetapi tujuannya itu untuk menebus orang-orang yang berdosa. Nah, itu jadi pertama dia datang untuk melayani dan juga menyerahkan nyawanya tadi yang saya bilang, menebus dirinya, menebus orang-orang yang berdosa. Itu pertama. Lalu kedua, mengapa tadi saudara Santi bilang kenapa tidak mencari gelar lain sementara di Alkitab banyak gelar? Nah, pemahaman saya begini, kalau memang gelar yang disebut sebagai hamba ini itu merujuk kepada suatu nubuat dari Yesus itu sendiri begitu. Selain dia rela menderita, dia juga taat dan juga berkorban demi umat manusia. Nah, mungkin itu dari saya, tapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa Yesus disebut sebagai hamba itu karena dia mewujudkan dirinya untuk hidup, untuk pelayanan, untuk penderitaan dan juga kematiannya di salib itu sebagai wujud dari pengorbanan atau dari diri dia sendiri untuk orang-orang atau manusia begitu. Jadi begitu dari saya. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan mengenai mengapa Yesus disebut Sang Hamba. Kita juga telah mendengarkan mengenai pro dan kontrak terhadap Yesus Sang Hamba. Mungkin kalau tidak kita lihat dari sejarahnya, kita akan tidak memahaminya. Mungkin pembahasan berikutnya itu mengenai sejarah mengapa Yesus itu disebut Sang Hamba. Terhadap pembahasan ini, kita akan mendengarkan terhadap Kak Santi. Terhadap Kak Santi mungkin ada pemahaman mengenai sejarah tersebut. Dipersilakan Kak Santi. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa sejarah yang Yesus disebut sebagai Sang Hamba. Yang pertama itu dalam Perjanjian Lama atau yang kita sebut pra-Kristus. Konsep Yesus disebut sebagai Sang Hamba. Tadi Horace sudah jelaskan bahwa kalau kita mau mengenal Yesus sebagai Sang Hamba itu kita bisa lihat di kitab Yesaya. Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi memahami bahwa Yesus sebagai Sang Hamba itu bisa merujuk pada bangsa Israel, nabi atau seorang Mesianis. Yang kedua itu
sejarah dari gereja mula-mula. Nah, gereja pertama itu mereka menafsirkan bahwa Yesus disebut sebagai penggenapan hamba Tuhan yang menderita. Itu kita bisa lihat di kitab Kisah Para Rasul pasal 8. Terus ada juga di tafsiran Filipus itu pada waktu sida-sida di Ethiopia. Terus ada di yang menjadi dasar kuat bagi kita itu menjelaskan bahwa Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Yang ketiga itu dari tradisi patriarki atau yang kita kenal dengan sebutan Bapak Gereja. Yang pertama itu dari tokoh Ignatius itu dari Antioquia. Itu dia menekankan bahwa ketaatan Yesus kepada Bapaknya itu yang disebut sebagai teladan hamba sejati. Terus itu dari salah satu tokoh lagi yaitu Irenaeus, itu dia menyebut Yesus sebagai Adam baru yang taat atau berbeda dengan Adam lama. Kalau kita pahami bahwa pada waktu itu Adam adalah orang yang memberontak dan sebagainya, tetapi si Irenaeus ini dia memahami bahwa status Yesus sebagai Adam baru itu yang tokoh yang kedua yang membahas Yesus sebagai sang hamba itu Irenaeus, itu dia menyebut Yesus sebagai Adam baru yang taat. Artinya bahwa dia berbeda dengan Adam yang kita pahami di perjanjian lama yang memberontak, tidak taat kepada Tuhan dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu para bapak gereja itu mereka menekankan bahwa status Yesus sebagai hamba itu tidak mengurangi keilahiannya, tetapi menunjukkan kasihnya. Terus saya akan menjelaskan pada abad pertengahan itu ada yang namanya teologi penderitaan. Itu makin ditekankan. Misalnya kita sudah belajar tentang sejarah gereja Indonesia, teologi sistematika, itu kita punya pemahaman yang namanya devosi atau mengikuti kerendahan hati Kristus sebagai hamba. Nah, di situ juga ada Martin Luther yang menekankan teologi salib yang menjelaskan bahwa kemuliaan Kristus itu justru nampak pada yang namanya kerendahan hati dan penderitaannya sebagai hamba. Yang kelima itu ada sejarah dari teologi modern. Itu ada salah satu filsuf yang bernama Karl Barth. Terus ada teologi abad pertengahan yaitu abad 20 itu mereka melihat Yesus itu sebagai Tuhan yang melayani. Tadi teman-teman sudah menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia itu untuk melayani bukan dilayani. Nah, pada teologi modern juga mereka menjelaskan bahwa Yesus itu datang untuk melayani. Terus ada teologi kontekstual itu dari Asia atau yang disebut Afrika, itu mereka menekankan bahwa Yesus sebagai hamba yang berjuang bersama kaum identitas atau kaum yang tertindas. Nah, dalam sejarah Kekristenan, para rasul dan gereja awal melihat Yesus itu bukan sebagai guru atau yang kita kenal dengan rabi, tetapi mereka melihat bahwa sebagai hamba yang rela menderita dan mati untuk menebus dosa kita. Nah, tradisi ini penting untuk kita pahami dalam zaman sekarang bahwa itu mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati itu ada pada kerendahan hati dan pelayanan, bukan pada dominasi atau kekuasaan politik yang ada sampai sekarang. Terima kasih. Mungkin teman-teman terhadap sejarah mengapa Yesus disebut sebagai sang hamba, ternyata sejarahnya ini cukup panjang, mulai dari awal mulanya gereja, mulai dari sejarahnya Allah turun ke bumi, dan hingga disebutlah mengapa Yesus itu sebagai sang hamba. Mungkin dari pemahaman Kak Santi mengenai sejarah ini, kita bisa dapat melihat bahwasanya Yesus ini adalah seorang yang cukup untuk kita kenal ketika kita memahami bahwasanya siapa sang pencipta kita. Mungkin teman-teman terhadap sejarahnya ini kita akan melihat nih bagaimana maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, kita telah melihat dan menelusuri terhadap pro kontra mengapa Yesus disebut sebagai sang hamba, dan yang paling menarik itu mengenai sejarahnya juga, dan yang poin berikutnya adalah aplikasi dan makna
dalam kehidupan kita saat ini. Di sini dalam topik ini kita akan mendengarkan dari dua narasumber. Yang pertama oleh Kak Rosel, dan yang kedua oleh Kak Novita. Yang pertama itu mengenai pembahasannya disampaikan oleh Kak Rosel. Silakan. Menurut saya makna Yesus sang hamba itu bagi kita sekarang ya, salah satunya mengajarkan teladan kerendahan hati, pelayanan tanpa pamrih atau tanpa pilih kasih, dan ketaatan total pada kehendak Allah. Nah, selanjutnya yang saya pahami juga ya, menjadi inspirasi bagi umat Kristen untuk sebagai pelayan di tengah masyarakat. Nah, dan mencerminkan kasih dan kerendahan hati Kristus, seperti apa yang dilakukan Yesus Kristus sebagai seorang hamba. Ya begitu. Mungkin terhadap pengaplikasi yang disampaikan oleh Kak Rosel itu yang paling simpel itu mengenai kasih. Karena setiap orang pasti memiliki yang namanya kasih dan keteladanan. Mungkin berikutnya dari Kak Novita kita akan melihat nih, ada nggak pandangan lain mengenai makna dan kehidupan kita saat ini? Mungkin silakan. Terima kasih. Saya akan menambahkan bagian dari Yesus makna dari Yesus sebagai sang hamba. Selanjutnya itu kita dapat memahami bahwa pengorbanan dan pelayanan itu adalah inti dari iman Kristen. Kenapa? Karena ini dapat membuat kita untuk merasakan kekuasaan dan kemuliaan dari Allah itu sendiri atau Tuhan kita yang kita sembah. Terus kita dapat selanjutnya kita dapat menguatkan harapan keselamatan dan kasih Allah yang besar melalui karya Yesus sebagai hamba yang rela berkorban demi manusia. Nah, itulah sebabnya kita harus memahami bahwa ternyata kehadiran Yesus di dunia ini ada intinya, ada tujuannya begitu. Mungkin dari saya seperti itu. Baik teman-teman, setelah kita melihat pembahasan yang cukup kompleks, di sini kita akan sampai kepada kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini. Yang pertama itu ternyata Yesus itu sendiri datang ke bumi ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, bahkan banyak orang-orang yang menolak daripada pelayanan Yesus sendiri, tetapi Yesus tidak memandang atau tidak menghalang atau terhadap orang-orang yang ingin melarang ketika Yesus melayani. Kemudian sebagai hamba Allah, Yesus rela ini mengorbankan dirinya untuk disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Walaupun ada beberapa argumen mengatakan bahwasanya Yesus sendiri datang ke dunia ini adalah untuk menolong manusia, tetapi pada akhirnya Allah itu adalah orang yang menyelamatkan umat manusia. Jadi diskusi podcast kita pada hari ini mungkin cukup sekian. Terima kasih jika ada pembahasan yang teman-teman kurang mengerti, mungkin atau menelusuri pemahaman dari penjelasan tersebut. Sekian dari kami pada podcast hari ini. Mungkin cukup ya teman-teman. Cukup ya. Jadi sekian, terima kasih. Banyak hal menarik gitu. Terima kasih buat Kak Orason, terima kasih buat Kak Novita, dan terima kasih buat Kak Sakti. Untuk ketiga narasumber kita, terima kasih. Pembahasan kita pada hari ini cukup sekian dan terima kasih. Dadah semuanya.